Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kita muliakan bersama kita Bapak Ustaz Subhi Rahman. Kita muliakan bersama Bapak Ustaz Subhi. Jamaah Allah, inilah kita pada intinya syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah karunia nikmat yang alhamdulillah. Dengan izin Allah kita dapat melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlibat curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umat akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak-bapak, sebelum materi kajian disampaikan, izinkan kami menyampaikan informasi lanjutan dari program wakaf yang sedang berjalan, di mana saat ini kita sedang masa rehat dari program wakaf. Program pertama dijalankan dari 3 bulan bergulir, di mana dari 303 peserta yang mendaftarkan diri menjadi peserta wakaf, dana yang terkumpul saat ini berjumlah Rp212.300.000. Kemudian ada nilai Rp87.700.000 dari peserta wakaf yang ikut mendaftar namun belum dapat melunasinya sampai saat ini. Jadi masih kita tunggu sampai akhir tahun ini. Setelah itu kita buka lagi di program wakaf yang kedua, karena kita masih membutuhkan dana untuk pembelian rumah ini sebesar 300 juta, di mana dari nilai yang kurang itu 77 jutaan. Insya Allah mudah-mudahan dapat terselesaikan di program wakaf yang kedua. Dan kita jalankan di awal tahun 2021. Kita awali tahun baru dengan program wakaf baru. Amin. Amin. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah untuk kita bersama. Amin. Demikian Bapak informasi tentang wakaf yang sedang berjalan, dan insya Allah planning kami mudah-mudahan di bulan Februari rumah tersebut bisa kita gunakan untuk aktivitas kegiatan kita, insya Allah. Amin ya Allah. Baik Bapak, kita awali dengan membaca sholawat sebelum kita mendengarkan materi kajian tauhid. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, pertama syukur kita kehadirat Allah sampai saat ini kita masih diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa menghirup udara, dan juga alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita berdoa mudah-mudahan senantiasa disanjungkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan malam ini dan minta kebaikan malam ini. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi al-lailah wa khairu ma fiha wa na'udzubika min syarri hadhihi al-lailah wa syarri ma fiha. Amin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Amin. Ini ya kisah ketika Rasulullah dilaporkan, ya Rasulullah, si fulan semalam digigit kalajengking. Kata Nabi, ya pantas sorenya itu tidak membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi ini sebenarnya doa dibaca pagi dan petang, dan afdolnya adalah sebelum matahari terbenam, dan kalau pagi sebelum matahari terbit. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung ya dengan kalimat-Mu yang sempurna dari seluruh kejahatan makhluk-Mu. Ya karena terus terang ya ternyata makhluk Allah ini banyak sekali ya. Ya bukan manusia aja Pak, artinya ya termasuk yang lain, sehingga kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita lanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim karya Abu Bakar Jabir Al-Jazair. Diawali tentang masalah akidah. Kemarin kita sudah belajar tentang iman kepada Allah, ya. Kemudian iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah, dan keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Tapi mudah-mudahan ini bisa diingat, ya. Jadi rukun iman yang 6 ini bukan sekedar percaya, tetapi sak yakin-yakinnya Gusti Allah Subhanahu wa taala itu ya la ma'budu bihaqqin illallah. Ya, baik secara uluhiyah, kemudian secara rububiyahnya seluruh yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rizki, yang menenangkan, yang memberi ketentraman dan memberikan keputusan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya iman secara rububiyah. Jadi bukan sekedar kita percaya kepada Allah, sebab faktanya Bapak Ibu ya, lisannya mengucapkan iman kepada Allah, tapi prakteknya jauh panggang daripada api. Ini yang jadi masalah karena nggak paham gitu. Ya, sehingga Nabi pernah mengatakan bahwa ya ketaatan kita kepada Allah itu merupakan ciri bahwa kita itu makrifah. Ya, alamatul makrifah, ya ciri bahwa kita mengenal Allah itu kalau kita taat. Maka kalau ada orang beriman kok tidak taat, berarti nggak paham terhadap Allah itu. Nah, itulah. Jadi ini kita harus mendalam ini. Ya memang terus terang pelajaran selama ini yang diterima tentang akidah itu ada namanya akidatul awam. Jadi di majelis taklim ibu-ibu kadang-kadang ya kita koreksi. Dari dulu belajarnya yaitu akidah awam. Akidah awam itu akidah bagi orang yang awam gitu. Awam itu artinya yang pemula. Jadi cuma belajarnya cuma sifat 20 aja. Nah ini sangat disayangkan sekali, sehingga ya tentang wujud itu apa artinya, kidam apa itu nggak paham gitu. Ini sangat disayangkan sekali ini, ya tentang akidah itu.
Sehingga tadi pada aplikasinya, prakteknya, ongkoh katanya iman kepada Allah, tetapi pas dicoba dengan ujian arang dia. Gitu. Nah, inilah akibat ketidakpahaman, sehingga bahwa at-ta'ah itu merupakan alamatul ma'rifah. Ketaatan itu merupakan ciri daripada kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana ya bahwa al-harakah itu, gerakan itu merupakan ciri bahwa kita ini hidup gitu. Jadi orang itu hidup kalau bergerak. Ya, kalau nggak bergerak berarti mati itu kan gitu. Nah, itulah. Jadi orang kalau tidak makrifah maka tidak akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kaji iman kepada Allah. Sampai kemarin kepada Rasul, iman kepada Rasul. Malam ini insya Allah kita akan bahas rukun iman yang kelima, Pak. Al-iman bil yaumil akhir. Cuma sedikit masalah. Iman kepada Rasul juga ada, ya, seperti iman kepada Rasul yang terakhir itu, ya, bahwa betul yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mana dasarnya? Ini kan kita setiap meyakini sesuatu itu harus didukung dengan ilmu, Pak. Harus didasari dengan dasar-dasar supaya keyakinan kita itu enggak asal gitu maksudnya, ya. Jadi tentang kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah, ya, jadi Muhammadun, ya, Rasulullah wa khataman nabi itu, ya, wa ma kana, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya. Kemudian ada lagi di dalam surat Al-A'raf, ya, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Ya, orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, dan itu tertulis di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil. Jadi pemberitaan tentang Rasul yang terakhir itu di Taurat ada, di Injil ada. Makanya sebenarnya tidak ada alasan, ya, bagi orang Yahudi atau Nasrani tidak menerima Rasulullah itu. Alasannya apa? Gitu. Karena sudah tertulis di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil, cuma pemahamannya yang keliru. Ya, sama dengan orang Islam memahami Al-Qur'annya itu ada yang berbeda-beda. Ya. Di dalam kitab Matius itu dijelaskan setelah Yesus wafat, kelak akan datang ruh kebenaran. Maka ujilah ruh kebenaran itu, sebab banyak nabi-nabi palsu yang datang kepada kalian. Cuman saya ruh kebenaran itu mereka pahami adalah Roh Kudus gitu, Jibril. Nah, ini yang jadi masalah. Padahal di situ ayatnya adalah, ya, maka ujilah ruh kebenaran. Malaikat kan nggak bisa diuji, Pak, karena dia bukan makhluk syahadah, dia makhluk gaib. Nah, itulah. Jadi banyak yang memahami ayat ini dari orang-orang, ya tadi yang mempunyai kitab Injil masuk Islam, Pak. Sebab di situ ada ayatnya, maka ujilah ruh kebenaran. Masa ruh kebenaran, ya, dimaknai Jibril, kan dia malaikat, nggak bisa diuji. Oh, berarti itu manusia. Nah, itulah tentang nubuah Nabi Muhammad itu dijelaskan di dalam kitab Matius. Banyak yang masuk Islam gara-gara ayat ini, Pak. Maka ujilah ruh kebenaran. Oh, di dalam Al-Quran banyak sekali tentang masalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ada penyimpangan. Kenapa kok masih ada Nabi setelah Nabi Muhammad? Itulah, ya, karena memahami, ya, di dalam Al-Quran sendiri diterangkan, wa ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Nanti akan datang, ya, wa qala Isa, Nabi Isa berkata kepada umatnya, nanti akan datang di akhir zaman, ya, Nabi yang bernama Ahmad. Nah, ini yang jadi masalah. Ismuhu Ahmad. Gitu. Nah, ini yang jadi masalah itu akhirnya setiap yang nama Ahmad ngaku-ngaku jadi Nabi. Pernah ada di Indonesia Ahmad Musaddiq. Pernah ingat Bapak, ya? Itu juga karena memang berpotensi sekali ayat ini. Ya, ayat ini berpotensi untuk, ya, mengaku Nabi, kan gitu, ya. Ini luar biasa ini. Jadi ini ada ayat,
Ya, Nabi Isa mengatakan bahwa ya kelak akan datang Nabi setelah aku, kata Nabi Isa, wa ya'ti min ba'dihi ismu Ahmad. Nah, maka Ahmad ini yang dimaksud apa? Nabi mengatakan, innali asma, saya punya 5 nama Pak. Asma, banyak nama. Namaku Muhammad, namaku Ahmad, namaku Al-Mahi, namaku Al-Hasir, namaku Al-Hasir itu artinya orang yang mengumpulkan. Jadi Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hasir, Al-Aqib. Ini nama Nabi Muhammad itu. Jadi Ahmad itu adalah nama Nabi Muhammad, bukan Ahmad Mirza Ghulam atau Ahmad Musaddiq atau Ahmad apalah begitu. Enggak ada. Jadi inilah yang perlu dipahami bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul Nabi utusan yang terakhir. Muhammadun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di dalam surat Al-Ahzab maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Inilah jadi iman kita kepada Rasul itu sebenar-benarnya Pak, bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul utusan Allah. Sehingga ada kewajiban kita terhadap Rasul di dalam rukun iman yang keempat. Yang pertama membenarkan, namanya at-tasdiq. Setelah membenarkan bahwa Muhammad betul utusan Allah, kewajiban yang kedua adalah al-ittiba, mengikuti. Jadi ada 2 kewajiban kita nih sebagai umat Nabi Muhammad terhadap Nabi. Yang pertama adalah at-tasdiq, yang kedua al-ittiba. Nah, ini kadang-kadang pengetahuan ini tidak diketahui oleh umumnya umat Islam. Yang penting percaya aja kepada Rasul-Rasul Allah. Bukan sekedar percaya begitu saja, tetapi meyakini bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu betul-betul utusan Allah. Sehingga kalau orang itu paham, tidak mungkin ada penyimpangan. Kadang-kadang memaknai Al-Quran di dalam surat Ad-Duha, wa wajadaka dhallan fahada, diterjemahkan bahwa Tuhan menemukan engkau ya Muhammad dalam keadaan tersesat. Ini kan ngawur ini Pak. Ini pernah ada ustadz yang di Bandung ramai itu. Jadi jangankan kita, Nabi Muhammad aja pernah tersesat tuh ayatnya. Wa wajadaka dhallan fahada. Kau menemukan ya Muhammad dalam keadaan tersesat, kemudian Allah memberikan petunjuk. Ini kan keliru. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang maksum, terjaga. Terus ayat itu gimana? Ayat itu berbicara ketika Nabi Muhammad diajak berziarah oleh ibunda Aminah ke ayahnya Abdullah di Abwa. Begitu sampai di Abwa, Nabi Muhammad Aminah meninggal. Bayangkan usia 6 tahun. Abwa itu jarak Mekah Madinah Pak. Bukan seperti sekarang, zaman dulu. Masih kalau bahasa jalanan sepi itu. Ada kalau Sunda mah keung kan gitu ya. Apa bahasa Indonesianya? Nggak ada kayaknya istilah itu. Jadi sunyi, jadi menakutkan, mencekam lah. Bayangkan usia 6 tahun, sendirian pulang ke Mekah itu jauh. Nah itu yang dimaksud wa wajadaka dhallan fahada. Jadi bukan tersesat tetapi bingung, keder. Allah menemukan Nabi Muhammad bingung dalam usia 6 tahun, kemudian Allah memberikan petunjuk jalan sampai ke Mekah. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan Nabi pernah tersesat. Enggak lah, Nabi itu maksum. Jadi dolan itu enggak selamanya, kalimat dolan itu dimaknai tersesat. Sama dengan tentang Nabi Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka. Katanya Allah mewafatkan Nabi Isa. Bukan mewafatkan, betul kalimatnya di dalam Al-Quran mutawaffika, tetapi kita lihat tafsirnya. Mutawaffika itu bukan mewafatkan tetapi menidurkan. Jadi Allah menidurkan Nabi Musa, kemudian Nabi Isa kemudian mengangkat ke langit. Karena nanti ciri-ciri kiamat kubro itu diturunkannya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa belum mati, belum meninggal. Jadi mutawaffika itu artinya menidurkan. Nah inilah perlunya kita belajar itu. Jangan sampai melihat bacaan Al-Quran letterlock diterjemahkan akhirnya keliru.
Itulah. Jadi kita lagi bahwa yang kepercayaan kita kepada Nabi Muhammad, iman kita kepada Rasul Allah itu sampai sedetil itu, Pak. Kemudian kita juga harus tahu apa tugas Rasul. Ya, mada wazifatur Rasul. Ya, kita iman kepada Rasul, tetapi kita juga harus tahu Rasul itu untuk apa. Ya, Allah mengutus duta utusannya ke setiap kaum. Ya, Rasul itu adalah utusan Allah untuk menyampaikan pesan-pesan Allah ya kepada umat. Nah, Rasul kita yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Apa tugasnya? Yang pokok para ulama menyebutkan ada 3. Yang pertama, Rasul itu diutus untuk mengajarkan tentang wujudul khaliq, keberadaan Tuhan. Ini harus diajarkan. Oh, kalau enggak ngawur Pak, manusia itu nyari-nyari Tuhan. Sampai dulu ada Gagarin itu, ya artinya astronot dari Uni Soviet, ingin mencari Tuhan dengan pesawat ulang-alik itu sampai sekarang nggak balik-balik Pak, karena dia tujuannya mencari Tuhan. Bener nggak balik Pak? Ya Allah alam kali. Ya pasti kan mati paling juga. Betul dia mencari Tuhan. Dia kadang-kadang, ya orang dulu itu ada matahari, wah ini Tuhan kita. Ya kan gitu. Bukan ternyata tenggelam. Oh ini kisah Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan supaya yakin gitu. Nah, maka utusan Tuhan itu mengajarkan tentang eksistensi Tuhan. Kadang-kadang anak kita nanya, Pak, Allah itu di mana? Nah, itu kan anak-anak kita bingung kan? Jangan sampai kita di atas. Nah, kalau di atas, anak-anak kecil kan atas itu layangan, bintang, bulan, dan itu banyak sekali itu. Keliru nanti. Ya, maka kita merujuk kepada ayat Al-Quran. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Kalau ada yang bertanya tentang di mana adanya aku, ya, maka jawab aku dekat dengannya. Itu ada ayat di dalam surat Al-Baqarah 186 ya. 168 atau 186. Jadi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, itu yang benar. Di mana nak? Di mana ayah? Allah itu dekat dengan kita, nak. Lebih dekat daripada urat leher kita. Mana Allah itu baik? Ya Allah itu tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, tetapi keberadaannya ada dan itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun umpama ada yang menyatakan bahwa Tuhan di atas karena kita kalau berdoa menengadah ke atas, bukan karena wujudnya di atas. Tetapi Allah itu karena tingginya sifatnya sebagai penghormatan kita melihat ke atas. Ada lagi hadis bahwa ketika seorang sholat antara dirinya dengan kiblat itu ada Allah di depan. Maka jangan meludah ke depan, meludah ke kiri atau ke bawah kaki. Ini hadis tidak cocok diterapkan di sini, Pak. Ya, boleh meludah, tapi ini kan maksudnya hadis itu zaman padang pasir. Jadi boleh meludah ke kiri atau ke bawah kaki, jangan ke depan sebab ada Allah. Jadi ini kita harus dipahami. Jadi Allah itu dekat dengan kita, ya maka ya kalau seandainya keyakinan kita Allah di atas, kita leha-leha. Allah di atas kok, nggak melihat kita nanti kan gitu kan. Bukan Allah itu dekat dengan kita, aqrabu min hablil warid. Aina matakunu wa kaifa, dimanapun kamu berada, bagaimanapun kamu, huwa ma'akum, dia selalu bersama kita. Nah, ini yang harus dipahamkan. Itu diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, waktu itu ya ditemani seorang sahabat. Ya, jadi ketika ada seorang penggembala, kambingnya banyak sekali turun dari gunung. Ya bulan, ya banyak sekali kambingnya. Iya, tapi bukan milik, tetapi milik majikan. Bagaimana kalau seandainya saya beli satu? Ya, kan bisa bilang, ya kambingnya diterkam serigala. Ya, apa kata anak itu? Aina Allah, di mana Allah? Gitu. Kalau saya mengatakan bahwa kambing ini dekat, Aina Allah, nangis Umar bin Khattab. Jawaban seorang budak penggembala ketika diminta dibeli satu, oh jangan, ini kan milik majikan saya. Ya kan bisa bilang,
Ya, bahwa kambing 1 ekor diterkam serigala. Jawaban anak itu, Aina Allah? Di mana Allah? Umar langsung menangis, Pak. Akhirnya anak hamba ini dibebaskan, ya, kemudian dibeli. Dia datang ke, antarkan aku ke majikanmu, kemudian dibebaskan budak ini, kemudian diberi beberapa ekor kambing, kemudian diserahkan kepada anak itu. Saking luar biasa, ya, menahan haru, ya, seorang budak mengenal Allah. Maksudnya, loh, kalau saya berbohong, kan Allah mah tidak bohong, tidak buta, dia melihat. Betul majikan saya tidak tahu, tapi Allah. Nah, sampai begitu pemahaman terhadap Allah itu. Nah, kita kan enggak kadang-kadang, mumpung gak ada orang, itu kan gitu. Main sikat aja kan gitu. Nah, itu kita kalah dengan hamba sahaya yang mengatakan Allah. Nah, inilah itu diajarkan oleh Nabi, sehingga di kalangan sahabat-sahabat Nabi itu pemahaman terhadap Allah itu luar biasa, Pak, kedekatannya. Ini yang disebut dengan ma'iyatullah, kebersamaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang-kadang kita kadang-kadang sedih gitu ya. Ya Allah. Padahal ya nggak pantas orang yang menyebutkan la ilaha illallah kemudian sedih, gundah, takut, khawatir gitu. Aneh gitu. Nah, itu tadi ya, bahwa ma'rifahnya perlu ditingkatkan lagi. Saya kira ini perlu, ini ma'rifatullah. Jadi supaya ya kita itu mengenal dengan Allah, sehingga ma'iyah itu kebersamaan dengan Allah itu luar biasa. Dan ini tugas Rasul. Yang pertama, ya, ta'limu wujudil khaliq. Ya, kemudian kita juga bagaimana tentang ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan di aras gitu. Ini terus terang, ya, kalimat istawa di dalam bahasa Arab itu ada 5 makna. Bahkan ada yang mengatakan 15 makna istawa. Istawa artinya memang ada yang bermakna istaqarra, artinya bersemayam. Tapi istawa artinya istaula, menguasai. Jadi pemahaman orang ahli sunnah wal jamaah ala madhab al-Asy'ari menerjemahkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwa Tuhan yang memiliki sifat Rahman menguasai aras, bukan duduk di singgasananya, bukan. Karena Allah tidak menempati tempat, karena yang punya tempat Allah. Jadi nggak pantas kalau ada yang bertanya di mana Allah, sebab seluruh tempat adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada ayat yang menyatakan tempat, maka Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menghindar untuk menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Jadi bukan bersemayam di aras, tetapi menguasai aras. Ya, kita berziarah ke rumah Allah, ila baitillah, Ka'bah. Itu bukan berarti Allah tinggalnya di Ka'bah, bukan. Ya, itu kenapa dinamakan awwalu baitin. Ya, ya, pertama kali bangunan yang dibangun di muka bumi ini adalah Ka'bah. Ya, di Bakkah al-Mubarakah, di Mekah itu, maka itu dinamakan rumah Allah. Bukan berarti tempat tinggalnya Allah, bukan, Pak. Iya, rumah milik Allah. Allah tidak menempati ruang dan waktu, karena seluruh ruang dan waktu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gimana Allah? Allah itu dekat dengan kita. Setiap orang itu dekat, jumlahnya satu. Tapi berbeda dengan bilangan manusia atau makhluk. Kalau satu makan nggak mungkin saya berada di Takwa, dalam satu waktu saya berada di Darussalam, nggak mungkin, Pak. Bisa mencala putri itu nggak mungkin. Kecuali kalau di TV mungkin ya orangnya satu, tapi bisa dilihat di mana-mana bisa. Tapi Allah itu tidak seperti makhluk. Jadi ada di setiap orang, dekat setiap orang. Ini harus kita pahami, Pak. Jadi Allah itu wujudnya satu, ya, dia eksistensinya dekat dengan kita. Jangan disamakan dengan makhluk. Karena kalau makhluk, ya, jumenggereng, apa makhluk jumenggereng itu? Ada. Apa? Jadi kita menempati suatu tempat gitu ya, jogrok gitu. Hadir. Kalau makhluk itu, Pak, menempati waktu. Kalau Allah tidak. Nah, itu yang harus kita yakini ya.
Jadi Allah itu ada, kita yakini Allah dekat dengan kita. Nah itu maka keyakinan keadaan eksistensi Allah itu tidak seperti makhluk. Iya. Bagaimana tentang hadis bahwa di sepertiga malam turun ke langit dunia, turun ke bumi itu. Itu yang turun bukan zatnya, bukan Allah tadi tidak turun, Allah dekat dengan kita. Ya kalau Allah turun berarti kan sebelum turun di mana? Di atas. Lah berarti gak ada Allah, kosong bumi, nggak ada yang berkuasa nih. Wallahu a'lam ya Allah. Itu berbahaya sekali pemahaman itu. Masa Allah di atas dan bumi kosong dong? Enggak, Allah itu menguasai wafil ardi ilahun, wafis sama ilahun. Jadi seluruh tempat itu ada Allah Subhanahu wa taala. Itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya eksistensi Tuhan. Ini harus dipahami coba betul tentang wujudul khaliq ini. Jangan sampai keliru nanti pemahaman terhadap keberadaan Allah. Akhirnya ya itu tadi, mumpung gak ada orang gitu kan. Ya akhirnya dia berbuat semena-mena. Yang kedua Pak, bahwa tugas wazifatul Rasul itu adalah taklimu kaifiyatil ibadah, mengajarkan tentang tata cara ibadah. Oh ibadah mahdhah, ibadah yang memiliki syarat dan rukun itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita. Ya, begitu Isra dan Mi'raj diterima perintah salat, langsung Jibril datang diutus oleh Allah untuk mengajarkan waktunya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Zuhur datang pas matahari gingsir zawal itu gingsir serengenge gitu kan. Artinya matahari pas di atas geser sedikit Pak, itu namanya waktu zawal. Itu malaikat Jibril datang, "Kum ya Muhammad." Ya, salat. Ini zuhur, ini awal waktu zuhur. Besoknya dia datang pas bayangan suatu benda ya ke timur itu. Panjangnya itu sama dengan bendanya. Malaikat Jibril datang, "Kum ya Muhammad sholli." Berarti waktu zuhur itu adalah mulai zawal, mulai bergeser matahari ke barat, itu sampai bayangan benda sama dengan bendanya. Itu langsung diajarkan oleh malaikat Jibril, Pak. Nah ini makanya Rasul bertugas mengajarkan kepada umat manusia tentang kaifiyatul ibadah, tentang caranya, ya tentang waktunya dan semuanya. Nah inilah, jadi tugas Rasul itu adalah taklimu kaifiyatul ibadah. Jadi nggak ada ibadah yang dewek Pak, semau gue gitu kan. Ibadah semaunya. Orang sholat jenazah pakai ruku dan pakai sujud. Pas ditanya, iya dia maklum mungkin waktu pesantren Pak nggak pernah sholat jenazah. Akhirnya pas pulang disuruh mimpin imam sholat jenazah ada ruku dan sujud, kan ditegur. Untuk menutupi malunya, ini mayit dosanya gede, dosanya banyak, jadi harus pakai ruku, pakai sujud. Nggak ada, pokoknya seluruh ibadah sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun perbedaan, ya karena Nabi melakukannya berkali-kali masalahnya Pak, sehingga hadis itu beberapa kali. Sekarang ada ditanya, nih yang benar ini, sholat ala Rasulullah, nggak boleh begitu. Ngarang kitab judulnya itu sholat ala Rasulullah, tapi yang disitir, yang ditulis hadisnya cuma satu, ini keliru Pak, nggak boleh. Iya, jadi akhirnya merasa paling benar dia, melihat orang lain nggak sama sama dia, udah mengklaim bahwa dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Subhanallah, ini sering terjadi Pak. Ya padahal Nabi itu kadang-kadang kalau mau sujud ya mendahulukan tangan dulu daripada lutut. Ada kalanya hadis yang lain menyatakan ya berdasarkan hadis riwayat ya itu kan Abu Hurairah. Kemudian ada lagi riwayat yang lain bahwa Rasulullah kalau sujud itu mendahulukan lutut daripada tangan. Dua-duanya ada sumber hukumnya. Jadi jangan ribut masalah ini. Maka itu kan biasa. Saya kira demikian. Jadi teknis itu berbeda biasa. Yang penting pokoknya sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga Pak, tugas Rasul itu, wazifatul Rasul itu adalah ya mengajarkan tentang nizamul hayat. Nizam itu aturan.
Jadi hidup itu diajarkan oleh Nabi. Bagaimana tidur, ya, bagaimana menjaga kebersihan. Sudah diajarkan sebelum pesan ibu, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu Nabi sudah mengajarkan sebelumnya. Maka umat Islam sebenarnya nggak usah diajari, udah steril dia, ya, di luar biasa Pak. Jadi ini yang diajarkan, bagaimana cara makan, cara buang hajat, semua diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga betul Nabi itu utusan Tuhan, Rasul. Tetapi kalau ada umatnya, kok ya beda dengan Rasulnya, makannya beda, dia pakai sendok, Nabi nggak pernah pakai sendok. Itu kan ada yang mengatakan itu kan hanya teknis gitu ya. Tetapi sunnah, ya sunnah, karena makanan kalau dipegang oleh tangan cepat basi. Kalau cepat basi di dalam pencernaan enggak, susah pankreas itu untuk mengunyahnya, maka terhindar orang yang makan dengan tangan dari penyakit diabetes. Kan gitu kalau nurutnya. Cuman kenapa umat Islam banyak yang diabetes? Karena yang nurut. Jelas Pak ya? Jelas. Tahu mau diukur pakai apa? Pakai medis, pakai apa silahkan. Iya. Makanya Nabi ketika Raja Najasyi memberikan hadiah tabib, ya, itu pulang Pak. Kenapa? Karena nggak ada kerjaannya. Nabi nggak pernah sakit Pak. Cuman kata dia, sebelum saya pulang, ya Rasulullah, apa rahasianya? Jawab Nabi, nahnu qaumun la naqulu hatta najua idza akalna la nashba. Itu rahasianya. Kami itu kaum tidak akan makan sebelum lapar, dan apabila makan tidak kenyang. Bagaimana umatnya? Terbalik kan gitu. Umatnya itu kalau makan pagi sebelum kenyang, sebelum lapar juga, pokoknya ada jadwalnya Pak. Jam sekian. Oh kadang-kadang supaya enggak kena emah bawa ini makanan cemilan, tapi kena juga emah. Karena memang yang diajarin, yang diikuti bukan ajaran Rasul. Coba ikuti ajaran Rasul. Rasul kalau lapar tanya kepada istrinya, apakah ada makanan? Enggak ada ya Rasulullah. Idan ini shaim. Kalau begitu saya puasa. Enggak pernah Nabi mak. Kenapa? Karena ketika niat puasa itu alat pencernaan Pak, ya termasuk mungkin apa pankreas. Nurut. Ya Nabi itu tidurnya miring ke kanan, gitu kan? Ya, karena posisi jantung di sebelah kiri kan gitu, supaya tidak dibebani gitu. Kalau kita lagi tidur itu sehat Pak. Nah inilah, jadi berbagai macam cara, ya gaya hidup itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sahabat-sahabat itu Pak, ya sholat itu kadang-kadang jatuh Pak, lagi sholat bruk aja jatuh. Kenapa? Lapar Pak. Karena lapar. Cuman kalau jatuh karena lapar gak berbahaya Pak. Tapi kalau jatuh karena kekenyangan, itu biasanya koma lama itu, sampai meninggal itu banyak orang ya. Kelebihan kolesterol, ya kelebihan darahnya terlalu tinggi gitu kan, asam uratnya terlalu tinggi. Nah kalau zaman sahabat itu dia jatuh itu karena kelaparan, karena lapar Pak. Tapi nggak berbahaya kalau lapar itu enggak. Ya jarang ya yang menjadi penyebab kematian itu karena lapar itu jarang. Banyakan itu karena mati itu karena kelebihan. Jelas ya, karena kenyangan, karena kelebihan kolesterol, karena kelebihan darah, karena kelebihan asam urat, dan biasanya begitu. Itu yang meninggal, yang memicu itu kan. Kalau lapar enggak Pak? Ini sudah teruji. Sahabat-sahabat tadi itu sampai jatuh gitu kan. Iya, sampai apa merapatkan perutnya ke tanah saking laparnya itu. Itu kan. Maka berlapar-lapar itu kalau menurut ajaran Nabi nggak apa-apa. Ya, yang penting tadi niat. Supaya ya alat pencerna ini supaya nggak kerja gimana? Dan niat ini soal. Itulah yang diajarkan. Pokoknya banyak sekali Pak tentang ya minhajul hayat ini. Gaya hidup ya Rasulullah SAW. Kalau kita ngikuti umatnya, insya Allah sehat Pak. Inilah, jadi tiga Pak. Jadi Rasul mengajarkan tentang eksistensi Tuhan, tentang wujudul khaliq. Kemudian Rasul juga mengajarkan tentang kaifiyatul ibadah. Rasul juga mengajarkan tentang minhajul hayat. Memang ada satu lagi, sebagian ulama mengatakan tentang tarbiyah pendidikan. Nabi itu ketika mendidik ya sahabat-sahabatnya luar biasa Pak. Jadi
mendidik itu kan artinya mendewasakan manusia. Sebab ada orang dewasa tapi tidak, orang-orang sepuh sudah tua tapi tidak dewasa. Maka pendidikan itu didefinisikan bahwa mendidik itu adalah mendewasakan manusia. Supaya manusia itu dewasa. Apa artinya dewasa? Perbuatan dan ucapannya dapat dipertanggungjawabkan baik secara norma maupun secara syariat. Itu namanya dewasa. Ada orang usianya udah lanjut tetapi pipis berdiri. Nah ini nggak dewasa. Nggak dewasa Pak, sebab perbuatannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ada anak kecil, tapi kalau mau lewat dia selalu mohon maaf, permisi. Nah, ini anak kecil ini dewasa. Jadi itu ukuran dewasa itu adalah ucapan dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan baik secara norma maupun secara syariat. Dewasa, gitu kan? Ada pakai jilbab, pakai makan sambil berjalan. Ini nggak dewasa, meskipun ibu-ibu gitu. Nggak dewasa karena perbuatannya tidak bisa dipertanggungjawabkan menurut syariat. Nah maka pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah at-tarbiyah al-islamiyah itu luar biasa Pak. Rasul mendidik para sahabat itu sehingga Abu Bakar As-Siddiq itu takut sekali kalau apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu dilanggar Pak. Ada lagi ketika ada seorang sahabat itu mengatakan munafik, Handolah namanya Pak. Handolah munafik. Ketemu sama Abu Bakar, kenapa Handolah? Iya, saya itu kalau di depan Rasulullah sedang taklim kayak begini ini, saya dekat dengan Allah, merasa tenang, tapi setelah pulang ke rumah lupa semuanya. Makanya Handolah munafik. Kata Abu Bakar, bukan kamu aja, saya juga sama gitu ya. Artinya bahwa keimanan kita kepada Allah itu berfluktuasi, artinya naik dan turun gitu. Jadi jangan bilang kamu munafik. Tidak, itu adalah kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dekat dengan Rasul merasa dekat dengan Allah, tapi kalau sudah pulang ke rumah beda lagi urusannya, karena yang diurus adalah macam-macam kan begitu. Itu biasa. Kata Abu Bakar, udah biasa, saya juga sama, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi di kalangan para sahabat itu takut kalau seandainya nggak bisa menjalankan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka periode sahabat itu adalah periode yang terbaik. Khairul qurun. Sebaik-baiknya zaman atau masa di masa aku, di masa sahabat, dan setelahku ada 3 periode yang dianggap oleh Rasulullah SAW adalah yang terbaik. Kalau kita makan tabi'in gitu kan, pengikut yang sudah jauh sekali Pak. Tetapi berusaha minimal ingin seperti sahabat-sahabat Nabi, ingin seperti tabi'in begitu. Meskipun memang tidak akan sempurna. Sebab Nabi sudah menjamin bila dibandingkan dengan yang lain, apabila sahabatku berbuat maka ikuti. Jadi ashabi kan nujum, sahabat-sahabat itu bagaikan bintang. Kemanapun kau ikuti dia pasti akan memberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah jadi pemahaman kita iman kepada Rasul itu begitu Pak. Jadi bukan sekedar percaya bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, tetapi kita harus yakin apa kewajiban kita, apa tugas Rasulnya. Ini harus diperhatikan tadi. Kewajiban kita saya ulangi. Yang pertama at-tasdiq, yang kedua al-ittiba. 2 Pak kewajiban kita, membenarkan dan mengikuti. Kemudian tugas Rasul mengajarkan tentang wujudul khaliq, mengajarkan tentang cara-cara ibadah, mengajarkan tentang nizam atau aturan-aturan hidup. Itulah tugas Rasul. Berarti kita paham terhadap Rasul itu namanya iman bir Rasul. Nah, adapun iman kepada hari akhir, kadang-kadang orang iman kepada hari akhir, hari kiamat, bukan Pak. Iman kepada hari akhir itu urutannya yang pertama iman adanya nikmat dan siksa kubur. Nah, ini Pak harus masuk ke dalam rukun iman yang kelima ini, al-imanu bil yaumil akhir. Dan kemudian iman kepada hari akhir itu adalah iman percaya yakin-yakinnya adanya yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Jadi manusia yang sudah meninggal dan semenjak Nabi Adam nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan
cara 2 kali tiupan malaikat Israfil sangkakala itu, yang pertama mematikan seluruhnya kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Ya mungkin malaikat Israfil nggak mati, Pak. Ya kalau yang niup sangkakala mati gimana? Makanya ada kalimat illa ya masya, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Ya, kata Nabi 40. Itu 40 tuh gak dijelaskan 40 hari atau 40 tahun atau 40 menit kan gitu. Jadi arba'in kata Nabi, tiupan yang kedua, dibangkitkan seluruhnya dari alam kubur, dari manusia sejak Nabi Adam sampai hari kiamat itu. Nah itu termasuk rukun iman yang kelima. Ya setelah itu ya baru ya digiring atau di alam mahsyar. Kemudian iman kepada al-haud, telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang meminum air telagaku tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian ada hari pembalasan, yaumul jaza. Seluruh makhluk dimintai balas. Ya termasuk kata Nabi, kambing yang tidak punya tanduk digiring oleh Allah. Ya, mana yang dulu pernah nyeruduk kamu waktu di dunia? Langsung ditunjukkan ini dia. Balas sekarang. Begitu dibalas diseruduk, langsung berubah jadi tanah. Selesai tugas kambing atau tugas binatang, Pak. Manusia enggak disuruh minta balas. Dulu mana yang waktu menzalimi kamu, ya, yang menyakiti kamu, yang berbuat aniaya kepada kamu, langsung dibalas, yaumul jaza namanya itu. Ya, cuman manusia kalau sudah dibalas begitu nggak selesai. Ya makanya di dalam surat An-Naba itu waqal kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir akan berkata, alangkah indahnya kalau aku jadi tanah. Sebab dia melihat kambing, melihat binatang, begitu dibalas langsung berubah jadi tanah. Nah maka dia menghayal, ya laitani kuntu turaba. Ini kalimat ya laitani itu adalah kalimat harapan tetapi yang tidak mungkin. Ya. Jadi ada 2 kata yang dipakai di dalam bahasa Arab untuk mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin, namanya apa? Tamanni. Ya. Ada lagi yang taraji. Taraji itu artinya mengharapkan tadi memungkinkan. Ya mudah-mudahan aku ya di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya taraji. Mengharapkan sesuatu yang mungkin. Tetapi kalau mengharapkan ya laitani kuntu turaba, ya saya mengharapkan supaya jadi tanah setelah minta balas seperti binatang, nggak bisa, karena harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya di yaumul hisab, perhitungan. Kemudian ada lagi ya pemberian kitab catatan yang setiap Senin dan Kamis dicatat oleh malaikat, itu nanti akan diserahkan. Ya. Apa dasarnya? Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Nanti siapa yang akan diberikan buku catatannya melalui tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang sangat mudah. Tetapi kalau yang diberikan buku catatannya, ya wallahu alam, ya bukan seperti ya guru memberikan rapot itu, bukan. Ini kan alam gaib. Ya, itu hanya pemberitaannya di dalam Al-Qur'an. Fa amma man utiya kitabahu, siapa yang diberikan kitab catatannya itu melalui tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang sangat mudah. Tetapi wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, kalau yang di apa? Ya mungkin ini adalah ilustrasi aja ya. Jadi Allah memberikan buku catatannya begini. Nah, ini berarti ini pendosa ini. Banyak dosanya ini dicemplungin ke neraka jahanamnya kayak begini, Pak. Jadi wara'a dhahri atau dari tangan kirinya. Jadi nanti semua itu buku catatan itu ada, Pak. Ya. Karena setiap Senin dan Kamis itu dicatat. Ya. Setiap bulan Sya'ban itu dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala tahunan. Jadi ada mingguan laporan itu, ada yang tahunan. Nah, itu nanti pas terakhir di hari akhir itu nanti akan diberikan buku catatan itu. Kemudian ada mizan. Ya, iman kepada mizan, adanya timbangan. Setelah itu baru siratal mustaqim. Terakhir, ya iman, rukun iman yang kelima itu adalah adanya surga dan neraka. Nah, inilah jadi urutan iman kepada hari akhir. Sehingga sering ya Nabi mengatakan
yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kan rukun iman ada 6. Kok cuma mewakili 2? Cukup sebagai patokan, sebagai tolak ukur kalau orang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini sudah cukup Pak, mewakili ini. Iya, maka hendaklah dia berkata yang benar atau diam. Nah, itu kan. Maka hendaklah dia menghormati tetangganya, menghormati tamunya. Nah, kemudian dalam surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhshirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun. Kenapa? Orang mengurangi timbangan, mengurangi takaran di dalam berbisnis curang. Diterangkan di situ, wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang suka mengurangi timbangan dan mengurangi meteran atau curang kalau berbisnis. Dijelaskan kalau nimbang untuk dirinya pengen lebih, kalau untuk orang lain dikurangi. Ngukur tanah meteran ditarik Pak, ayo lepas, dicatat. Itu kan begitu meteran ditarik begitu Pak, begitu dilepas itu berapa meter yang berkurang itu. Makanya hati-hati Pak beli tanah itu ngukurnya kan langsung tarik, begitu tarik lepas. Itu ada sekitar 1 meter Pak. Hati-hati itu pas diukur secara normal kurang iya, makanya di buku tanah itu pas kurangnya banyak sekali gitu kan. Itulah itu kadang-kadang ada itu permainan yang semacam itu. Kalau nimbang kadang-kadang timbangannya itu ditekan ke atas. Jadi ini orang yang mutaffifin itu kenapa berbuat curang, kenapa korupsi? Itu dijawab dalam surat ini. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun, karena mereka mengira tidak akan dibangkitkan. Nah, kalau dia dibangkitkan, percaya bahwa seluruh perbuatannya akan diperlihatkan, ngeri dia, takut Pak, nggak mau korupsi, dia nggak mau berbuat curang. Jadi orang itu kalau beriman kepada hari akhir, aman Pak. Masalahnya kan katanya hari akhir itu adalah khayalan. Kan gitu Pak. Ada orang bilang yaumul akhir hari kiamat itu kehidupan setelah kematian itu adalah sebuah ilusi, sebuah khayalan dongeng. Begitu Pak. Lah ini kan orang bukan Islam, ini orang yang mengatakan seperti itu, bahwa hari kiamat adalah dongeng. Masa dongeng? Ini benar Pak Jadi kalau orang itu yakin bahwa akan dibangkitkan, enggak macam-macam dia Pak, maka cukup iman kepada Allah dan kepada hari akhir, selamat dia. Atau dia takut berbuat dosa. Inilah, maka kadang-kadang kita iman kepada hari akhir itu bahwa Allah nanti akan tidak hari kiamat aja, tapi urutannya mulai dari kita percaya nih orang yang meninggal yang mendahului kita ada di alam barzakh, alam kubur Pak. Dan di alam kubur itu kita harus beriman bahwa adanya nikmat dan siksa kubur. Itu termasuk rukun iman yang kelima Pak. Jadi ini harus diterangkan semuanya ini Pak, dengan dalil-dalil yang ada. Insya Allah nanti kalau ada waktu kita terangkan lagi. Sampai Nabi mengatakan ketika sahabat-sahabat itu bergunjing tentang masalah hari kiamat, kata Nabi, hari kiamat nggak akan datang kecuali 10 perkara itu terjadi. Jadi karena waktu zaman sahabat Pak sudah ribut masalah, mungkin ngobrol gimana kalau hari kiamat itu datang gitu. Maka kata Nabi, kiamat nggak akan datang sebelum 10 perkara itu datang. Di antaranya Nabi menyebutkan khurujud dajjal, keluarnya dajjal, itu ciri akan datangnya hari kiamat. Tetapi dajjal tidak akan turun sebelum kemarau panjang 3 tahun berturut-turut. Bayangkan Pak, kemarau 3 tahun berturut-turut. Kemarin kita kemarau sebentar aja Pak. Di negeri yang tercinta kita ini banyak yang kekeringan Pak. Itu baru berapa bulan. Ini mah 3 tahun. Lembah sudah tidak berair, kurma tidak berbuah.
Dajjal turun gitu nanti kita ciri. Jadi kalau belum kemarau 3 tahun berturut-turut masih jauh Pak. Kalau prediksi Nabi ini perhitungan Nabi. Tapi wallahu a'lam tentang hari kiamat itu datang kapan wallahu a'lam. Nabi nggak bisa. Iya, Nabi pernah mengatakan hari kiamat itu dunia ini umurnya seperti nenek-nenek yang sudah bongkok begitu, itu zaman Rasulullah Pak. Nah kita sekarang kira-kira kapan kiamat itu datang? Wallahu a'lam. Iya, ada lagi riwayat mengatakan malaikat Israfil itu sudah menempelkan sangkakala di bibirnya, tinggal menunggu komando gitu kan. Kalau suruh komando tiup-tiup kan gitu. Tapi itu banyak sekali ya tentang peringatan-peringatan ini ya tentang hari kiamat. Ada lagi yang menyatakan umur umat Nabi Muhammad itu ya nggak akan lebih daripada 500 tahun atau 1500 tahun. Ada riwayat yang mengatakan itu, berarti kan kalau gini sekarang 1420 tahun, tapi kan hitungannya dari kapan itu? Kan itu hitungannya bukan dari umat, itu kan dari hijrah Nabi, bukan diutusnya Nabi kan gitu ya. Berarti sudah dekat wallahu a'lam. Tapi tadi ya kita ya mempersiapkan itu Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani itu di dalam nasihat-nasihat menghadapi hari kiamat itu lengkap sekali Pak di dalam kitab Nashahul Ibad itu. Nah, makanya ya tetap kita memang yakin akan datang, tetapi wallahu a'lam kapan datangnya. Siap-siap aja. Kadang-kadang ya Rasulullah, ya bagaimana saya menghadapi hari kiamat? Kata Nabi, emang udah siap gitu. Siap kamu udah menghadapi. Sudah apa yang kau andalkan? Ya, cintaku kepada Allah dan kepada engkau, itulah bekalnya gitu kan. Sadaqta, ya, anta ma'aman ahbabta, kau akan bersama orang yang dicintai. Itu Nabi mengatakan, jadi orang yang cinta kepada Nabi itu nanti akan di surga bersamanya. Amin. Anta ma'aman ahbabta. Inilah, jadi ada orang ribut hari kiamat, kata Nabi, emang apa yang kau andalkan? Cintaku kepada Allah dan kepada Rasulnya, itu yang menjadi andalan. Kata Nabi, sadaqta. Nah, benar. Ya, demikian ya Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, yang mohon maaf agak lewat ini ya. Kita akhiri dengan membaca doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya terus Pak ya, keimanan kita itu ya harus terus Pak, harus kita upgrade ya kita dengan ilmu. Ya keimanan kita itu supaya semakin kita kuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antar raufur rahim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatikal muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak, terima kasih atas perhatiannya, semoga apa yang disampaikan menambah wawasan dan keimanan kita, semoga kita diberikan kemudahan dalam mengamalkan. Amin. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.